Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuroto Aini, NIM E2019-3124, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang dibuat oleh saya sendiri tentang keseimbangan umum AD dan AS. Keseimbangan AD/AS dibangun dari kurva AS. Masing-masing kurva menunjukkan karakteristik yang berbeda, sesuai dari mana persamaan untuk masing-masing diturunkan. Kurva AD dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, belanja pemerintah, dan pajak. Hal ini karena kurva AD diturunkan dari keseimbangan di pasar uang dan pasar barang. Sementara itu, untuk kurva AS diturunkan dari keseimbangan di pasar tenaga kerja, yaitu melalui price setting relation dan wage setting relation. Beberapa faktor yang mempengaruhi, padahal ekspektasi harga yang terjadi, besaran markup, jumlah angkatan kerja, dan jumlah fasilitas untuk pekerja. Dan kedua, persamaan ini, maka keseimbangan kurva AD dan AS ditentukan berdasarkan jumlah output yang diproduksi dan tingkat harga yang terjadi. Dengan persamaan ini, sangat jelas bahwa keseimbangan akan terjadi pada kondisi di mana tingkat harga sama dengan harga ekspektasi. Keseimbangan umum AD/AS dibagi menjadi beberapa, yaitu keseimbangan dalam jangka pendek. Keseimbangan antara kurva aggregate demand atau AD dan aggregate supply atau AS terjadi pada saat terjadinya perpotongan antara kedua kurva tersebut. Kurva AD berslope negatif, di mana kenaikan tingkat harga akan menurunkan output. Sementara kurva AS berslope positif, di mana output yang semakin meningkat akan berdampak pada tingkat harga yang semakin meningkat. Selanjutnya yaitu keseimbangan kurva aggregate demand dan supply. Dalam jangka pendek, keseimbangan AD/AS yang terjadi akan sangat ditentukan oleh tingkat harga yang terjadi. Jika tingkat harga yang terjadi sama dengan harga ekspektasi, maka pada kondisi ini output yang akan terjadi akan sama dengan output natural. Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, kita kembali kepada pembahasan di pasar tenaga kerja, di mana salah satu pendekatan yang digunakan dalam menentukan tingkat upah adalah berdasarkan ekspektasi dan tingkat harga, tingkat pengangguran, dan juga sejumlah variabel yang terkait dengan fasilitas perusahaan yang pada intinya merupakan biaya bagi perusahaan, seperti asuransi, pensiun, bonus, dan lainnya. Pada saat akan menentukan besaran tingkat upah dan tingkat pengangguran, berdasarkan keseimbangan antara wage setting relation dan price setting relation, asumsi yang digunakan terutama dalam wage setting relation adalah bahwa tingkat harga yang terjadi sama dengan ekspektasi harga yang dibentuk oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu keseimbangan dalam medium run. Beberapa ahli ekonomi memiliki istilah berbeda untuk kondisi medium run, Mankiw atau Downbrush, menggunakan istilah jangka panjang untuk kondisi ini. Meskipun berbeda istilah, mereka memiliki kesepakatan yang sama, bahwa dalam kondisi ini menggunakan tenaga kerja berada pada kondisi tenaga kerja natural atau istilah lain disebut full employment, sehingga pengangguran yang terjadi sama dengan nairu atau tingkat pengangguran alamiah, dan output yang dihasilkan sama dengan output natural. Dalam jangka pendek, output tidak sama dengan output natural dalam lebih kecil atau lebih besar dari output natural. Hal ini karena tingkat pengangguran tenaga kerja tidak dalam kondisi natural, namun dalam medium akan terjadi sejumlah penyesuaian sehingga kondisi ketidakseimbangan dalam jangka pendek akan kembali kepada kondisi seimbang. Yang selanjutnya yaitu pergeseran keseimbangan kurva aggregate demand dan supply. Penjelasan lebih detail dari kronologis ini, pada saat output melebihi output natural, maka akan mengakibatkan tingkat harga mengalami kenaikan. Titik dampak dari kenaikan tingkat harga ini secara umum yang akan mengakibatkan nilai uang real menjadi lebih rendah. Menurunnya uang real akan menyebabkan tingkat bunga. Dampak kenaikan tinggi bunga ini akan
turunnya investasi dan output akan menurun dan kembali pada kondisi output natural. Dua hal penting yang menjadi catatan pada bagian ini adalah yang pertama, dalam jangka pendek output tidak sama dengan output natural karena tingkat harga yang terjadi tidak sama dengan ekspektasi harga yang dibentuk masyarakat. Yang kedua yaitu dalam jangka yang lebih panjang, medium run akan terjadi penyesuaian melalui kenaikan tingkat harga sehingga upah naik dan akan kembali pada kondisi output natural. Beberapa hal yang dapat merubah keseimbangan ADAS diantaranya adalah kebijakan moneter seperti kenaikan jumlah uang beredar, kebijakan fiskal, ataupun kenaikan harga minyak. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.